Uh, Mari kita mulaikan acara webinar pada siang hari ini. Selamat siang Prof, selamat siang untuk rekan-rekan yang mengikuti webinar. Lebih dahulu, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan tentunya kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar di hari ini. Dan yang pasti tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Para hadirin yang kami hormati, rekan-rekan dosen, rekan-rekan peneliti, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, selamat datang dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Raudah Publisher Abadi. Yang kali ini kami mengusung tema, yaitu adalah webinar nasional mental health bagi generasi Y dan Z dalam menghadapi realita dan tantangan masa kini. Dan perlu diketahui, ya, bagi semua peserta, webinar pada kali ini diadakan sebagai komitmen kami untuk mendukung mental health, ya, untuk mendukung kesehatan mental bagi generasi Y, bagi pemuda-pemuda dalam menghadapi tantangan masa kini. Ya, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haris Madi Istrianto, Shum MSI, sebagai pemateri kali ini. Beliau adalah seorang profesor yang telah menghasilkan banyak karya ilmiah yang luar biasa. Dengan pengalaman dan prestasi beliau, kita akan mendapatkan banyak wawasan berharga tentang bagaimana kita menjaga kesehatan mental, menjaga kepositifan berpikir, dan sebagainya dalam menghadapi tantangan masa kini sebagai anak muda. Ya, walaupun mungkin di antara kita juga selain anak muda, ada juga yang sudah tidak muda lagi mungkin, Mas, ikut di webinar kali ini. Just kidding. Ya, sebelum beranjak ke acara ini, sebelum kita beranjak, izinkan saya memperkenalkan diri. Salam, nama saya Andi Muhammad Husni Tamrin, dan pada kali ini saya sebagai moderator sekaligus MC pada webinar pada siang hari ini. Dan sekali lagi, kami sangat berterima kasih dan merasa senang atas kehadiran pemateri kita kali ini, Bapak Prof. Haris, dan tentunya kesempatan rekan-rekan semua untuk mengikuti webinar pada kali ini. Lalu kemudian izinkan saya membacakan susunan acara webinar pada siang hari ini. Ya, yang pertama tentulah kita memulai dengan pembukaan. Oleh karena itu, marilah kita buka acara webinar pada siang hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kedua, marilah kita memupuk rasa nasionalisme kita. Oleh karena itu, rundown acara yang kedua yaitu mari kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh khusyuk dan hikmat sebagai rasa nasionalisme kita. Ya, oleh karena itu, mari pasang niat yang khusyuk dan penuh hikmat. Di sini siapa yang ngomong? Di ruang situ.
Ya, terima kasih. Ya, kita telah mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan semoga setelah itu rasa nasionalisme kita selalu terpupuk. Ya, setelah itu ya, kita mungkin tanpa memperpanjang kalam, mari kita langsung ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Profesor Dr. Haris Madi Istrianto, SHOM MSI. Namun sebelum itu mungkin kurang lengkap rasanya sebelum kita mengenal lebih jauh siapa Bapak Profesor kita yang kali ini menjadi pemateri. Oleh karena itu, berkenan kiranya saya akan membacakan CV dari beliau. Ya, yang mana nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Haris Madi Istrianto, SHOM MSI, kelahiran Madiun 21 Agustus 1958. Yang saat ini beliau sebagai guru besar Universitas Mitra Bangsa. Dan tentu saja beliau banyak sekali menulis buku-buku yang produktif, dan karya-karya beliau beliau tuliskan di dalam buku-buku yang sangat bermanfaat. Salah satunya buku tulisan beliau di 5 tahun terakhir, yaitu kajian sumber daya manusia transmigrasi dan potensi pengarahan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dan juga bukan hanya itu, banyak sekali, dan ya seandainya jikalau dibacakan satu persatu maka akan banyak waktu yang untuk membacakan karya-karya beliau, saking sangat produktif beliau. Ya. Iya, Ya. Terima kasih. Ya, kita langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Prof. Haris. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Andi Tamrin atas kesediaannya untuk mempromosikan saya lagi nih. Ya, saya ini bagian daripada tim di sini ya. Kita udah publisher ini, bagian dari teman-teman ini, dan sudah lama saya itu bermitra sama beliau, apalagi sama big boss-nya itu Mas Royan itu ya. Nah, saya berterima kasih juga kepada peserta yang hari ini. Di antara peserta ini saya bagi ada tiga. Yang pertama ada mahasiswa, ada karyawan, dan ada dosen. Ya, nah tentunya untuk mahasiswa diharapkan keikutsertaan ini dalam rangka mendapatkan sertifikat. Ya, itu nanti disimpan di SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Sekarang itu wajib. Nah, pas kebetulan ini namanya seminar nasional ini dari ujung ke ujung. Ya, mahasiswa saya ada yang dari Papua, ada yang dari Surabaya, itu jadi itu kalau udah di luar Jakarta, Jabodetabek itu udah nasional. Nah, itu ya, sehingga nanti banyak nih teman-teman saya yang dari Surabaya, ya, dari Jember juga ada ya. Jadi ada mitra saya yang di sana jauhnya. Tuh, dari mahasiswa dan karyawan. Kalau dari dosen, ada dosen juga. Kalau dosen dan mahasiswa itu, sekarang itu mahasiswa wajib menulis artikel. Dosen juga wajib menulis artikel dalam rangka untuk pendekatan atau JAFUM. Nah, pas kebetulan di tempat kita ini webinar, lembaga ini bisa mendampingi dalam menulis artikel atau bisa menyiapkan buku untuk diterbitkan. Nah, memang saya janji sama publisher ini, saya belum sempat nih mengirim buku catatan artikel, tapi sudah saya siapkan, tapi saya belum, yaitu mengelola konflik. Ya, saya sudah siap mengelola konflik, tapi saya belum sempat nih, tinggal dikit lagi ya. Nah, itulah saya harapkan Bapak dan Ibu yang bisa ikut hari ini
kita coba mensikapi kenapa sih tiba-tiba muncul mental sehat gitu ya. Mental sehat ini adalah menjaga mental. Ya, kenapa? Karena sudah hilangnya COVID. Nah ya, jadi hilangnya COVID itu mental generasi Z ya. Z itu generasi yang sedang sekarang ini berjalan. Dia Z itu memiliki dua mental lagi, mental strawberry. Ya, enak nggak enak ceritanya gitu. Jadi mental Z ini adalah mental strawberry. Namanya mental strawberry katanya ya. Nah, buah strawberry itu enak dilihat, nggak enak dimakan katanya. Rada asam. Nah, nanti kita lihat bagaimana mentalnya dia dalam mengelaborasi dia bekerja dan dia sebagai mahasiswa. Ini dilematisnya ya. Baik, izin saya coba sharing ya, sharing materi. Kira-kira materi sudah bisa dilihat ini? Belum Pak Prof. Belum ya? Ya. Sebentar. Sebentar. Ini kok belum bisa. Sebentar, share di mana share-nya? Oh, ini dia share-nya nih. Nah, ini semoga bisa ya. Udah bisa dilihat? Ya sudah. Sampun? Ya sudah. Sudah dilihat ya? Harus bisa dilihat. Kalau nggak bisa nanti dimarahin saya sama Pak moderator nih ya. Semoga bisa dilihat ya. Insya Allah bisa dilihat lah ya. Nah, ini yang tadi disebut sama Mas Andi, ini ya. Terus ini juga disebut sama Mas Andi tadi. Mana nih? Nah, ini ya. Ini nama saya lengkap ya. Bisa dilihat ya, Mas Andi? Bisa Prof. Nah, kalau bisa dilihat, berarti semua bisa lihat lah ya. Semua bisa lihat ya. Nah, memang saya ini sudah sepuh, ya sudah sepuh, masuk generasi baby bomber, generasi yang tua, sudah 66 tahun ya, sudah 66 tahun. Saya diamanatkan sebagai dekan sekaligus sebagai kaprodi untuk bidang manajemen S2. Nah, pengalaman 92 sampai sekarang itu masih diberi tugas, yaitu sebagai dosen. Ya, sebagai dosen, pas kebetulan saya sekarang sudah menjadi guru besar. Seorang guru besar itu wajib, nah ini dia nih, wajib memberikan gagasan, sebar gagasan. Nah, salah satu, dan ini salah dua ini yang kedua nih, saya sebar gagasan ke lembaganya Mas Royan ini. Dan insya Allah, nanti saya coba nego lagi sama Mas Royan, yuk buat artikel. Ini yang kedua nanti. Jadi karena kenapa saya buat artikel? Karena lembaga ini akan membantu mahasiswa dan dosen pendampingan untuk membuat artikel yang bisa tayang di Scopus maupun di Sinta. Nah, harapannya hari ini topik ini bisa langsung masuk ke artikel. Karena saudara peserta ini, andai kata nanti peserta ini membuat artikel, dikirim ke lembaga ini, insya Allah bisa terbit. Dan itu gratis, dapat hadiah. Ya, kan gitu tuh katanya Mas Andi ya? Gitu ya? Iya Pak. Saya juga nanti kalau ada yang bertanya, ada buku nih. Ya, buku tentang generasi milenial tuh. Y dan Z. Ya, ini khusus yang bertanya, yang mantap saya nilai dulu, mantap enggak? Ya, kalau enggak saya kasih buku generasi milenial. Nah, beda lagi nih. Ya. Sementara atau nanti saya kasih ini pemimpin. Nah, pemimpin dan memimpin. Sementara nih saya belum publish di publisher nih, saya belum. Saya udah janji tapi belum sempat nih. Malu saya sama Mas Royan ya. Tapi salam buat Mas Royan nanti ya. Oke. Ya, siap. Yang tadi disebut sama Mas Andi. Saya sudah memiliki sekian buku. Nah, tapi di antara peneliti sebagai peneliti yang di Scopus dan Sinta ini, di antara terbitan saya ini itu dibantu terbit oleh Mas Royan saat itu. Ya, nih saya sampai jadi profesor ini satu di antaranya dibantu sama penerbit ini. Pada saat itu loh ya, saat itu tuh Mas Royan sama sang pendampingnya itu adalah mitra saya dulu. Ya, salam tuh buat istrinya Mas Royan itu tuh bagian dari saya menjadi profesor
di antaranya dibantu sama beliau. Nah, setelah itu saya punya haki. Ya, haki itu wajib seseorang setelah menerbitkan buku atau membuat karya itu dihakikan supaya tidak akan terjadi penjiplakan gitu ya. Baik, kita sekarang coba kita lihat amati mengenal generasi dulu nih. Ya. Nah, kenapa ada merah sama hitam? Kita ada Y dan Z. Ya. Peserta sekarang, peserta webinar ini itu di sini penalian antara Y dan Z. Ya. Generasi Y ya adalah generasi yang sedang sekarang nih usia 43 nih. Ya. 43. Dia adalah putra dari generasi X. Gitu, ya. Nah, generasi X itu apa? Dia putra dari generasi baby boomers. Ini turunan seperti turunan. Ya, ini turunannya seperti itu. Ya. Nah, terus generasi Y itu punya putra-putrinya sedang sekarang ini nih. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ini putra-putrinya generasi Y yang peserta hari ini. Nah, sekarang bagaimana perilakunya? Kenapa kita harus bicara mental Z? Karena setelah COVID, itu generasi Z ini mengalami dilematis. Walaupun dia kena pengaruh daripada teknologi informasi. Nah, ya, jadi termasuk Mas Andi nih. Mas Andi berapa usianya Mas Andi? Baru 27 tahun, Pak. Nah, berarti generasi Z. Ya. Peralihan nih, peralihan Y dan Z. Ya, peralihan, Pak. Ya, peralihan nih. Nah, ini kita lihatnya nanti kita tanya-tanya. Kita tanya-tanya lewat buku, nanti saya kirim bukunya. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Nah, sekarang kita lihat nih karakteristiknya. Generasi Y itu seperti apa? Ya, generasi Y nih. Sekarang tanya sama Mas Andi. Punya rasa ini enggak? Punya rasa percaya diri tinggi dan ambisius? Nah, punya lah di sini. Punya lah, pasti punya lah. Dibandingkan generasi X tadi, ya, hidup di zaman serba teknologi membuat kaum ini, ya, kekurangannya Mas Andi nih, katanya loh ya, rentan terkena apa nih? Stres. Ya, suka stres dia, Mas Andi stres, kasih beban sama Mas Royan stres. Maka perlu dikasih kesehatan hari ini, bahagia. Itu ya ciri garis besar generasi Y. Ya, suka stres terus Mas Andi. Berikutnya lagi kita lihat Gen Z. Nah, generasi Z nih. Melek teknologi. Cenderung lebih. Nah, ini kita lihat ini bagaimana nih maksud daripada masalah ini gitu ya. Ya, kita lihat di sini. Generasi Y saya cenderung lebih mudah bersesuaian dengan orang lain. Kenapa? Karena generasi Z itu kemanapun pergi dia selalu bawa HP. Ya, tanpa dia sadari, hati-hati masuk ke ranah otak dan hati. Hati-hati itu, karena sangat tinggi gangguannya itu. Ya, terus terbuka. Dan mau memang belajar generasi Z itu, ya, menyukai bekerja dengan yang lebih memberikan ruang bagi mereka untuk bertumbuh, lebih kreatif. Nah, ini dia bebas di generasi Z itu, ya. Dia memang dituntut untuk kreativitas. Nah, tapi setelah dituntut, maka dia menjadi kena mental Z. Beban dia tidak siap mengambil beban. Sekarang ini para perusahaan ini sekarang ini loh, zaman sekarang ini hampir tidak semua, hampir kebingungan bagaimana generasi Z itu bisa bekerja memiliki etika. Nah, ini ya, nih semoga yang peserta hari ini nih maksud generasi Z ini. Ya, seperti apa nih mental dirinya itu dalam masuk ke dunia lingkungan luar maupun internal.
Ya, nanti kita coba bahas pelan-pelan. Nah, kita lihat dulu ini belum berubah nih, bentar. Semoga bisa berubah. Kok belum berubah nih, kenapa nih? Ya. Nah, ini kita lihat. Kita lihat sekarang ini. Kita bicara mental ya, mental jiwa lah. Ya, kita lihat mental jiwa itu seperti apa gitu. Tetapi kita masuk ke dunianya adalah dunia di perusahaan atau di organisasi ya. Nah, terus apa yang terjadi? Mental kondisi kesejahteraan emosional. Ya. Kalau generasi Z atau Y itu dia tuh memang besar dimiliki dengan bagaimana dia mengelola pola pikir. Ya. Jadi generasi Y dan Z itu dituntut untuk bisa kreativitas gitu loh. Ya. Tetapi kalau tinggi tuntutannya, mereka tidak siap merasakan beban yang begitu tingginya karena kondisinya menuntut dia harus kreativitas. Ya, Y dan Z ini sekarang terlihat semua kegiatan bisnis itu tuntutannya adalah bagaimana meningkatkan suatu produk menjadi yang terbaru. Ya, sekarang saya ngerasain sendiri, mahasiswa saya itu kalau diberi tugas itu cepat sekali, ya berupaya untuk berbeda dengan yang lain. Nah, ini kelebihan kecepatan daripada generasi Z yang sekarang ini. Tetapi mentalnya, nah ini mentalnya, jiwanya itu mudah apa ya, misalnya tuh tapi tidak semua ya, tidak semua, tergantung bagaimana dia bersosialisasi dengan lingkungan. Mudah rapuh. Nah, ini tidak siap kalau dibenturan, tidak siap dia. Hati-hati ini ya, generasi Z, tertekan oleh pimpinan, Anda harus berkreatif, dituntut, Anda tidak boleh cengeng. Kasar itu kasarannya gitu. Ya, kalau Anda merasa dirimu tidak siap masuk ke generasi, tapi Anda masuk generasi Z itu, Anda harus benar-benar siap mental. Kalau tidak, maka terjadilah jiwa Anda goncang. Ya, hati-hati ini, ya. Jadi ini tempat kerja adalah bagaimana seorang berpikir, ya berpikir terus dituntut, terus bagaimana Anda merasakan dan bertindak. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Kalau nggak gimana nanti? Nah itu karena badan itu kuat itu. Kalau Anda tidak siap, maka Anda stres. Ya, stres, konflik, ya di konflik kalau pada diri sendiri itu bahaya. Dan pasti terjadi konflik dalam diri sendiri. Karena apa? Harapan dan kenyataan tidak bisa sama. Ya, nah, tetapi kalau diri kita menjadi orang yang terbaik, mental kita sehat gitu ya, maka akan tercapai tujuannya secara optimal. Ya, merasa puas karena dia mampu bekerja dengan baik. Ya, jadi seseorang generasi Z itu apabila dia diberi kesempatan untuk berbuat baik dan dia berhasil, segeralah dipuji. Kalau tidak, dia mengalami kerjaan saya ini tadi udah benar kok nggak diapain ya. Senyatanya semua manusia Indonesia itu harus memiliki 3M. Ya, apa itu 3M, Prof? Dia harus mau dan mampu menghormati orang. Nah, ini generasi Z itu untuk ini nih sepertinya dia aduh gimana itu loh ya. Saya bisa enggak ya gitu loh. Itu tantangannya dia. Generasi Z itu harus mau dan mampu menghormati orang. Terus menghargai orang. Mau dan mampu menghargai orang. Terus mengakui orang. Nah, kalau generasi Z ini, hal ini yang dituntut oleh lingkungan, mau tidak mau Anda harus bisa dan belajar bagaimana menghormati orang, menghargai, mengakui orang. Kalau saudara bisa 3 ini, maka duniamu tidak akan terganggu oleh mental. Anda aman-aman saja. Gitu. Karena Anda bisa tuh, bagaimana 3M tadi itu. Nah, Anda lihat ini, statistik global nih. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 3 juta orang seluruh dunia mengalami depresi.
Nah, Anda lihat ini. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan bekerja, sosialisasi gitu ya. Bekerja itu dari dan dengan melalui orang lain loh ya. Mohon maaf ini, karena saya orang manajemen. Manajemen adalah satu ilmu dan pengetahuan bagaimana bekerja dari dan dengan melalui orang lain tercapai tujuan. Ya, jadi sekali lagi, saya orang manajemen. Lalu saya ingatkan kepada semua orang atau dan mahasiswa saya bahwa manajemen adalah ilmu dan seni bagaimana mempengaruhi orang dari dan dengan bisa bekerja untuk mencapai tujuan. Nah, terus kalian lihat lagi, ada lagi nih. Sekitar 15 pekerja dewasa, nah seperti saudara ini, generasi Y dan Z, mengalami depresi gitu ya. Kesehatan mental. Kenapa terjadi kesehatan mental kita? Karena depresi, tuntutan kita besar. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia. Persen dari populasi pekerja mengalami masalah kesehatan mental yang signifikan. Ada apa ya? Ada signifikannya daripada masalah kerja. Ya, 70% Anda lihat. Kenapa terjadi stres? Kita sekarang tekanan jiwa tadi, tekanan dari pekerjaan itu. Ya, antara harapan dan kenyataan tidak terpenuhi gitu loh. Ya, maklum itu kita generasi Z itu ya itu nggak tercapai harapan dia stres, nggak tercapai tujuannya stres. Ya, kadang-kadang dia apa ya, diam aja itu, kadang-kadang dia mukul-mukul kepalanya itu. Hati-hati itu ya Bapak dan Ibu mahasiswaku, hati-hati kalau nanti Anda tertekan oleh mahasiswa yang jadi mahasiswa itu tugas kan, terus semua mahasiswa dituntut oleh lembaga tinggi untuk membuat artikel. Semua perguruan tinggi sekarang itu menuntut mahasiswa semester, kalau mahasiswa S1 sekarang diwajibkan untuk ikut menulis artikel. Mahasiswa S2, S3 itu wajib membuat artikel. Sebelum sidang, dia harus membuat artikel, dia terbit, baru dia ikut sidang. Nah, ini juga mental mahasiswa S2, S3 itu sudah mulai itu, sudah lama. Ya, saya tahu itu bagaimana mahasiswa S2, S3 itu stres menghadapi akhir teori selesai. Kenapa? Dituntut oleh satu lembaga, oleh dosen, harus membuat artikel yang harus tayang. Nah, saat itu bebas. Sekarang dituntut untuk S1 itu cuma masuk sesinta 5 atau 6 di akreditasi jurnal. S1 masuk 5 dan 6. S2 3 dan 4. Indeks 3 dan 4. S3 1 dan 2. Sinta 1, Sinta 2. S2 3 dan 4. S1 5 dan 6. Nah, oleh karena itu saya beruntung ada lembaga yang akan mendampingi mahasiswa yang akan berbuat suatu artikel dari hasil penelitiannya. Ya, jadi hati-hati ini, Mas, anak-anak saya yang masih SMA, yang masih S1 maupun S2, atau mitra saya yang sama-sama dosen, Bapak dan Ibu harus sudah mulai berpikir tuntutan untuk jabatan akademik sampai guru besar. Kalau saya guru besar itu tuntutannya sudah harus berbagi gagasan. Ini saya sedang berbagi gagasan. Yang kedua harus punya teman yang bisa diajak untuk melakukan penelitian. Nah, mahasiswa S2 saya sekarang nggak mau, saya minta sebelum sidang atau setelah sidang harus membuat artikel atau tesis yang diterbitkan di salah satu jurnal. Nah, tuh, karena beban mahasiswa Z itu luar biasa. Itulah membuat stres dia. Ya, tuh. Mengapa penting? Nah, ini dia. Mengapa penting bagi generasi Y dan Z? Nah, kita lihat nih. Kesehatan mental yang baik, ya, yang sehat itu ya, baik itu dia berpikir positif itu, lebih produktif, kreatif, dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Ya, Bapak dan Ibu, mahasiswaku, Bapak dan Ibu,
mahasiswa S1 sekarang pun juga mulai stres. Itu generasi Z menjelang generasi Alpha, tapi belum sih, masih generasi Z itu. Ya, sudah mulai dia stres nih. Ya. Kalau S2 makin stres. Nah, kenapa? Karena itu pikiran diri itu aduh terus dipegang-pegang tuh kepalanya. Dibentur-benturin sama tangan, pluk gitu. Ya, kenapa? Ya karena bebannya itu tinggi sekali. Kalau enggak saya gimana ya gitu. Ya, ini mental yang buruk ya, yang tidak bisa mengatasi mental jiwa kita, itu bisa menghambat kinerja seseorang dan organisasi. Dan syukur-syukur itu berbahaya, bukan syukur-syukur ya, maksudnya itu hati-hati ya, pilihannya itu Anda bekerja atau Anda akan mengalami dilema dengan apa tuh ada peringatan lah ya kalau Anda tidak masuk. Kenapa? Karena ketidaksiapan mental kita masuk ke dunianya itu loh. Ya, sekali lagi anak-anakku, teman-teman saya, mitra saya, ini sudah menjadi tuntutan sekarang itu. Yang masih sekolah, tuntutannya harus absen hadir, yang mahasiswa harus membuat artikel, yang dosen harus meningkatkan derajatnya, yang dari pangkatnya asisten ahli, kalau bisa menjadi guru besar. Nah, ini. Nah, terus apa dampak positifnya nih? Dampak pada kesejahteraan, mental yang baik membantu pribadi lebih bahagia, puas dan termotivasi. Nah, tuh lihat itu. Jadi, anak-anakku, mahasiswaku, teman mitra saya, berbahagialah, berpikir positif. Ya, ya mungkin mitra saya nih, Prof. Haris ini usia sudah 66 tahun, ya saya ya begini-gini saja. Saya bersyukur aja saya masih diberi kesempatan untuk berbagi gagasan ini di tempat lembaga publisher ini. Ya, saya masih bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk bisa mengajar gitu. Ya, ya jangan sampai kita itu tidak apa ya apa namanya ya melepas diri kita gitu ya, yang mengurangi resiko burnout, apa ya, pekerjaan yang lemes gitu ya, yang tidak pas gitu loh. Ya, kemarin saya dapat kesempatan menguji di organisasi universitas terbuka gitu. Itu yang penguji mahasiswa satu masalahnya regresi sederhana. Yang satu sudah bisa mengarah ke SEM PLS. Itu alat ujinya itu sudah masuk ke dunia S3-nya, yaitu SEM. Yang satu lagi masih belum. Sama di tempat saya ini, tempat saya pun juga sama nih, teman-teman atau Bapak dan Ibu yang sedang kuliah. Di tempat saya ini nanti tahun 2025 itu sudah kita dekatkan dengan alat ujinya adalah SEM PLS. Tidak lagi bicara tentang regresi sederhana. Sudah mulai kita ke sana. Nah, di situ pun kami juga takut. Kenapa? Tidak semuanya mahasiswa itu bisa secepat harapan daripada sesuatu organisasi gitu. Ya, nah terus bagaimana caranya? Yaitu tadi kita selalu berpikir positif, walaupun positif itu suatu tantangan kita bisa menyelesaikan masalah. Kita lihat ya, dampak positif dari mental yang sehat itu seperti apa. Yang pertama, generasi Y dan Z sehat secara mental positif membawa ide-ide segar dan inovasi di tempat kerja. Ya, jadi kalau saudara peserta ini berpikir sehat aja ya, tidak tertekan aja. Kalau tertekan kita ambil jalan baik lah gitu loh. Ya, maka aman saudara. Tapi kalau saudara tidak siap menghadapi masalah dan itu Anda diamkan, harusnya kalau Anda menerima masalah itu
ceritakanlah kepada teman saudara yang bisa memberikan yang terbaik. Ya. Jangan saudara rendam sendiri, sampaikan kepada teman saudara yang akan bisa menyelesaikan masalah. Walaupun masalah itu belum tentu bisa terselesaikan, tapi minimal Anda bisa berbagi kepada teman saudara atau kepada orang tua saudara. Kalau yang sudah berkeluarga, berbagilah kepada orang dekat saudara. Jangan orang jauh saudara. Berdampak negatif. Ya, sekali lagi, saudara yang sedang apa tuh mempunyai nilai lebih, hati-hati kalau mengalami suatu depresi karena mental kita lemah, karena tekanan daripada organisasi, usahakan komunikasi dengan teman dekat kita, yaitu di rumah. Jangan di luar. Karena kalau di luar itu kena udara-udara yang kurang sehat. Nah, oleh karena itu, semua kegiatan kerja itu kan berdampak kepada pikiran dan kesehatan. Ya, oke. Yang berikutnya lagi, keterlibatan dalam kepuasan kerja tinggi seperti apa? Kesehatan mental yang baik membuat kalian merasa lebih terlibat dan puas kerjaan mereka. Ya. Nah, sekarang gini, bagaimana solusinya? Karyawan atau mahasiswa atau dosen hendaknya selalu bisa berkolaborasi. Ya. Jadi bagaimana dosen berkolaborasi dengan mahasiswa? Diajak nih mahasiswa. Berikutnya, mahasiswa bisa berkolaborasi dengan dosen. Istilah kolaborasi adalah mitra atau kerjasama. Nah, pada saat kita membangun kolaborasi inilah akan kita lihat bagaimana komunikasi yang terbangun di antara kita berkolaborasi. Ya. Kalau kita masih belum bisa berkolaborasi, maka Anda harus bisa berkomunikasi dulu. Bagaimana saya bisa mengajak orang itu untuk bisa berpartisipasi kepada rencana ide kita. Ya, itu contohnya. Jadi peserta hari ini, sementara kita masih online, masih bisa online, tapi suatu saat nanti sudah akan terjadi offline, Anda sudah harus bisa bergaul lagi. Kalau tidak akan bisa melepas dari suatu keadaan seperti itu. Ya, generasi Y dan Z menghargai. Nah, Anda lihat tadi itu, yang saya bilang tadi, harus mampu menghargai. Ya, tuh, menghargai, menghormati, mengakui, rela enggak? Nah, ya, tuh. Ini mengurangi risiko bosen. Ya, burnout itu bosen atau apa ya? Kurang enak lah ya. Jadi jangan sampai kita itu burnout, tidak pas lah ya, nggak enak lah ya, tidak pas gitu aja. Ya akhirnya itu mengganggu kerja. Yang berikutnya lagi, bekerja lebih baik dan berkolaboratif tuh tadi ya, kolaborasi tadi itu. Nah, coba nanti kita coba atau besok Senin Anda berubah sedikit saja. Anda bisa menghormati orang lain, berarti mental jiwa saudara sehat. Tapi kalau kita tidak bisa, berarti mental kita sedang ada masalah. Nah, lihat aja nih. Karyawan yang sehat secara mental lebih cenderung bekerja sama dan membangun hubungan positif dengan rekan kerja. Tuh, lihat. Ya, hari ini saudara dapat sedikit apa yang saya berikan ini. Saudara bisa ngetes nanti atau hari Senin pada saat Anda bekerja. Coba. Bisa nggak Anda berkomunikasi lebih baik lagi gitu? Yang tadinya tidak bisa. Selamat pagi bos, atau selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Nah itu.
Kalau saudara berani memberikan suatu komunikasi yang positif, saya yakin teman saudara akan terganggu. Tumben nih. Nah, itu. Berarti Anda sudah melakukan perubahan yang menilai-nilai kreatif Anda sudah tumbuh di situ. Ya. Dan jangan lupa, terima kasih Bapak atas informasinya. Semoga besok kita ketemu lagi untuk berbagi kembali. Nah, itu. Jadi kita saling menghormati gitu loh. Pada saat kita menjadi tim kerja di situ, kalau memang Anda bisa lebih dari teman saudara, tunjukkan bahwa Anda bisa berbeda dengan teman saudara gitu. Ya, ini dampak positifnya nih. Kita lihat berikutnya lagi. Nah, negatifnya seperti apa? Nah, Anda merasa enggak nih? Absensi yang tinggi generasi Y dan Z dengan masalah kesehatan mental lebih sering. Nah, ini lihat ini. Mengambil cuti sakit ya, baik karena alasan fisik maupun mental. Ya, ini. Karena tekanan mental itu mengalami ke jiwa tadi, dalam hati kita nih, aduh, rasanya kok badan gini ya, cenut-cenut gitu ya. Terus kepala tuh pening gitu. Ya. Terus akhirnya kita malas bekerja. Ya. Nah, ini. Terus yang kedua, penurunan pekerjaan dan motivasi. Stres, depresi dan menyebabkan penurunan kerja. Ya, ini teman-teman mungkin anak saya yang dari Umiba nih, mereka ini dituntut besok Agustus harus selesai skripsi dan tesisnya karena Agustus akan ada wisuda. Stres semua mahasiswa saya sekarang ini. Dan dosen juga stres. Karena apa? Harus menyelesaikan bimbingannya. Nah, itu coba. Ya, dosennya stres, mahasiswa stres. Bagaimana terjadi komunikasi? Akhirnya apa? Sulit berkonsentrasi. Nah, ini ya. Jadi ini minggu-minggu ini saya sudah mulai apa? Saya juga mengalami stres. Kenapa? Kan mahasiswa saya kok makin nggak ada bimbingan. Kenapa? Stres, Prof. Ini dosennya ini, Prof. Waduh, susah. Nah, ini juga pengaruh ini. Ya, jadi produktivitas kita harusnya saya mendapatkan informasi bahwa dari 100 mahasiswa bimbingan yang sekarang ini, yang masih sehat itu kurang lebih masih 30. Yang 70 orang masih belum sehat. Masih proses bimbingan. Coba. Targetnya wisuda bisa tidak tercapai. Kenapa? Karena dosen dan mahasiswa mengalami stres. Ya, satu. Yang kedua, turnover yang tinggi. Nah, kalau mahasiswa skripsi tesis nggak apa-apa ya, paling dia cuti. Prof, saya cuti ya Prof, beban nih Prof, saya belum selesai. Nah, saya bilang nggak usah cuti, selesaikan saja. Ayo sini saya arahkan, saya bimbing. Kenapa demikian? Karena toh mereka tuh nyatanya bisa. Hanya benturannya dia karena dia bekerja dan kuliah itu loh. Untuk mahasiswa saya yang sedang bekerja dan kuliah itu luar biasa. Pertama, saya hargai dia, semangatnya dia. Tapi begitu mental akhir harus membuat karya tugas akhir, di situ mulai turun dia. Nah, ini juga saya harus pelan-pelan nih mengayomi mahasiswa saya. Tadi malam 2 telepon, Prof, gini Prof, pembimbingnya nggak bisa Prof. Waduh. Nah, hari ini, minggu-minggu ini tugas saya semakin beban juga saya. Kalau nggak terselesaikan, nah coba. Yang ngomongnya memberi aja stres, apalagi masa nggak stres gitu loh. Itu relaksasi gitu ya. Nah, berikutnya lagi, akan mengganggu nih. Bisa juga menjadi konflik. Ya, konflik bisa terjadi. Kenapa? Harapan dan kenyataan sudah tidak sama. Harapannya mahasiswa bisa selesai minggu-minggu ini skripsi tesisnya, tiba-tiba tidak bisa. Mungkin dosennya sedang ada tugas luar, atau kebalikan, mahasiswa dikejar target harus selesai. Tuh.
Ada lagi tuh, Prof, mental saya terganggu kalau nggak punya duit. Nah, ya sama. Ya sama, semua sama, Mas. Yang nggak ada. Kayak kan tuh duit itu menjadi raja. Ya bisa. Ya, bisa mempengaruhi moral tim. Tuh. Yang tadinya kita selalu bersama, terus karena ada sesuatu gangguan, maka satu di antara tim kita terganggu. Kalau tadi ada WA itu, Prof, saya nggak punya, sedang tidak punya, tidak punya rezeki atau kurang rezeki saya, Prof. Nah, udah. Yang semuanya semangat, satu orang nggak semangat, akhirnya harus berbagi. Nah, itu loh. Bagaimana kita bisa berbagi kepada teman kita yang sedang ada masalah? Rela nggak? Nah, itu dia. Kita bisa berbagi, tapi kita tidak atau belum rela. Nah, Bapak dan Ibu, bisa berbagi, tapi mungkin tidak rela. Mungkin lagi tidak ikhlas. Nah, itu coba. Dunia itu hanya itu, Anda rela dan Anda harus ikhlas. Maka Anda akan diberikan lagi oleh yang kuasa yang lebih banyak lagi. Amin. Nah, apa nih mentalnya nih? Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu apa? Beban kerja berlebihan, betul tadi saya sampaikan. Tekanan untuk berprestasi, betul. Jam kerja panjang, jam kerja yang tadinya 8 jam, sekarang dituntut lebih dari 10 atau 12 jam. Kita bingung sekarang. Apa iya sih, Prof, sekarang harus begini? Iya. Pada saat itu kita belum lihat ada 24 jam. Lihat itu pom bensin. Tidak semuanya 24 jam, tapi tuntutannya 24 jam. Mahasiswa itu tidak juga bisa lebih dari 3 mata kuliah sehari. Tapi karena model perkuliahannya hanya 2 hari, maka mau tidak mau mahasiswa saya terbebani. Uang kuliahnya ada 4 mata kuliah, ya 4 mata kuliah, ujiannya sehari. Waduh, coba mahasiswa sekarang itu luar biasa sehatnya mahasiswa saya itu. Jam 8 sampai kurang lebih jam 8, jam 2 jam setengah itu sampai jam setengah 11, masuk lagi jam 11 sampai jam 1, masuk lagi jam 2 sampai jam setengah 5, masuk lagi jam 5 sampai jam 7. Itu Prof Haris itu benar gak sih, Prof? Saya itu harusnya enggak apa ya? Kasihan juga, saya ngalamin sendiri waktu itu. Saya di waktu saya kuliah itu sehari itu minimal ujian 2 mata kuliah. Kalau lebih dari itu, bahkan nilai yang kasihan, nilai yang ketiga pasti rendah. Tapi mental sekarang enggak, maksud saya lebih cepat, lebih bagus, Prof. Nah, ya sudah. Tapi yang nyatanya betul juga sih, ada yang ujian yang ketiga, keempat kurang pas nilainya, harusnya nilainya 93 menjadi 88. Nah, jadi 88 itu pasti amin gitu loh. Ya sudah, Prof, amin aja, Prof. Alhamdulillah, nggak sampai alhamdulillah, cuma amin aja, Prof. Nggak apa-apa. Nah, apalagi nih? Mengenai kesehatan mental bagi generasi, faktor-faktornya apa? Kurangnya komunikasi dan kolaborasi, toh, karena kita nggak percaya diri. Ya, coba nanti nih hari Senin, sudah coba praktekkan kalau dirimu tidak merasa kurang percaya diri, ya apa yang terjadi? Ya, saya sih berharap hari ini kita masih bisa lah berbagi cerita lah ya. Nanti hari Senin coba sudah lakukan perubahan pada dirimu supaya Anda berbeda dengan yang lain. Kenapa harus berbeda, Prof? Ya memang kita itu harus berbeda. Kalau tidak, kita tidak kemajuan. Sama saya, kalau saya cuma gelar doktor saja, pangkat saya masih lektor kepala, ya biasa-biasa saja. Tapi bersyukur, alhamdulillah, saya berbeda dengan teman-teman saya lain. Dan dulu saya bermimpi bagaimana saya bisa dipanggil Prof. Akhirnya saya tercapai. Tapi dampaknya apa sekarang bagi Prof itu? Tidak boleh berhenti untuk berkarya. Tapi bersyukur saya ada teman seperti ini, ada organisasi yang mengajak saya untuk berbagi ini. Nah ini kelebihan daripada dunianya dosen. Nah, apalagi nih,
ketidakjelasan peran. Ya. Tugas dan jawab yang tidak jelas. Ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab kita. Ya, menyebabkan kita stres gitu loh. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang harus saya jalankan gitu loh. Ya. Sehingga kita bingung. Ya. Tugas dan tanggung jawab tidak jelas. Ya, misalkan saudara dalam bekerja bersama temannya gitu. Peran saudara diberikan peran tapi tidak diberikan tanggung jawab. Atau diberikan tanggung jawab tapi peran saudara dikurangi. Ya. Kalau saya kelebihan nih, kalau saya kelebihan tanggung jawab, kasih peran lebih juga saya. Sebagai dekan, sebagai kaprodi, coba. Bukannya seneng, bingung, dan stres tiap hari saya. Tapi kok Prof masih bisa berbagi? Nah, karena tugas tanggung jawab. Ya, seperti saya ini sekarang ini. Saya sebagai dekan, sekaligus sebagai kaprodi. Nah, saya berperan pada saat saya berperan kepada mahasiswa, dua saya berperan sebagai pimpinan dekan atau saya sebagai kaprodi. Nah, ini kadang-kadang bingung juga di sini. Kalau sebagai pimpinan tengah, kaprodi, mahasiswa saya pokoknya saya nggak mau tahu harus begini. Kalau saya menjadi dekan, sudah selesaikan saja tuh. Saya harus menjadi dua peran. Kalau sebagai dekan, saya harus mengayomi. Sebagai kaprodi, saya menjalankan tugas sebagaimana orang yang meminta mahasiswa untuk cepat selesai. Nah, itu bagaimana saya harus berbagi seperti itu. Ya, kadangkala mahasiswa juga bingung. Prof ini bicara dekan atau bicara kaprodi? Itu coba. Kadang-kadang mahasiswa itu juga bertanya, ya gimana ya tadi saya ngomong apa ya? Nah, coba. Saya pun jadi bingung. Kenapa? Itulah sebabnya organisasi belum menyiapkan sumber daya manusia yang cukup untuk memerankan masing-masing sumber daya. Nah, itu ya. Nah, cara berikutnya, keterbatasan yang tidak jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, tadi saya bilang kan, ya. Jadi seolah-olah nih seperti saya nih, ya. 24/7. Maksudnya nggak ada berhentinya itu. Ya. Jadi setiap hari saya ada di sini. Setiap Senin sampai Sabtu saya ada di kampus. Ya, tuh. Harusnya saya itu sudah di kampus cukup 3 hari. Tapi saya diintip sama pimpinan, Prof, 3 hari di kampus, 3 hari di mana? Nah itu, 3 hari saya di luar. Dimarahin lagi, Prof, 3 hari di dalam saja. Jadi 6 hari di dalam, 7 hari di luar. 1 hari di luar. Minggu libur, lain lagi itu. Nah, terus ketidakmampuan untuk mengembangkan mood kerja. Ya, hati-hati nih Bapak dan Ibu nih. Akhir-akhir ini semua mahasiswa saya tidak dapat mengikuti kuliah karena targetnya harus melampaui dari tingkat yang lalu. Nah, ini sekarang nih. Jadi mahasiswa saya minggu-minggu ini sudah mulai banyak tidak masuk dikarenakan beban kerja yang tinggi. Nah, terus dia harus lebih dari yang kemarin tanggung jawab kerjanya dia. Coba Bapak Ibu rasakan bagaimana akhirnya seseorang yang bekerja bagus mengalami dilematis beban kerja yang tinggi. Sekali lagi. Nah, coba lihat ini. Mohon saudara perhatikan ini. Tanda-tanda mental terganggu pada Y dan Z. Pertama, perubahan perilaku. Betul tidak? Emosi tidak stabil. Fluktuasi mood yang tajam. Mudah marah. Merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Tuh, coba. Pernah nggak terganggu ini, saudara? Kalau pernah terganggu, berarti masih dalam kurang sehat.
Nomor 2, pola tidur tidak teratur, benar tidak? Sekarang ini, ya. Kebiasaan makan berubah, benar tidak? Nih, sekarang ini anak muda nih, keterlibatan dalam perilaku berisiko. Nih, Anda lihat ini, sekarang ini anak-anak muda nongkrongnya di kafe-kafe, ya. Uangnya habis beli kopi melulu. Ya, itu hati-hati nih Bapak dan Ibu, anak-anakku. Ya, hati-hati. Perubahan perilaku itu mengganggu kinerja. Terus penurunan kinerja. Nih, betul kan tadi? Nah, tugas sekolah tuh lihat. Produktivitas menurun, kesulitan menyelesaikan tugas yang biasa, kerja tugas sekolah tuh. Kurang fokus. Ya. Kurang fokus, kesulitan berkonsentrasi. Pikiran terasa kabur, sering melakukan kesalahan, coba. Motivasi, kurangnya minat. Ya, ini tanda-tanda kesehatan mental yang terganggu. Coba, saudara, dari sekian ini, adakah yang menyerempet pada dirimu? Coba. Kalau ada, ya sudah, enggak apa-apa, mau diapain lagi. Bahwa Anda sedang kena mental saudara mengalami sedikit gangguan. Ya, coba direnungkan dulu ini tadi nih. Adakah di antara peserta yang mengalami seperti ini? Kalau ada, ya sudah. Jangan dipikirkan lagi, itu aja. Berikutnya lagi, isolasi sosial. Nah, coba lihat. Terjadikah dirimu menarik diri dari lingkungan sosial, rasa kesepian atau tidak diinginkan? Karena apa? Emosi terlalu tinggi. Mengurangi komunikasi dengan orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Kenapa? Kita tidak siap gitu. Karena kita sibuk main HP. Ya, tuh. Kita tidak bisa lagi berhubungan. Saudara, waktu kapan saya lagi pergi ya ke salah satu tempat, naik lift, itu satu lift itu HP semua di dalam itu. Nggak ada saling komunikasi. Itu real itu. Ya. Kita tidak bisa lagi berhadapan dengan orang gitu. Ya, itu satu lift isinya Bapak dan Ibu, liftan apa tuh main HP semua gitu. Itu lucu juga gitu ya. Satu lift itu isinya seperti itu. Ya sama sekarang ini kalau kita di dalam rumah tangga, Bapak, Ibu, anak main HP sendiri-sendiri. Jadi udah nggak bisa lagi bercengkerama di dalam satu proses makan. Di ruang makan pun juga ada HP masih di situ. Coba, aduh, elah ini. Kapan kita tuh makan tanpa HP? Terus sekarang lihat fisik. Masa tidak? Nah, coba. Fisikmu mungkin hari ini sama nih, sama saya juga. Lihat kepala. Ya. Terus ini ganggu semua nih. Betul tidak Bapak dan Ibu? Ya, nanti kita diskusinya kita lihat ya. Ini real tidak? Isolasi sosial, masalah fisik itu real tidak? Mengalami tidak gitu loh. Kalau iya, nah berarti sudah. Berarti ada gejala-gejala itu. Ya, oke. Suatu yang bisa diterapkan untuk mendukung mental Anda. Nah, ini. Program kesejahteraan karyawan. Nah, kita harus mencari tempat organisasi yang bisa memberi kesehatan mental. Nah, ada enggak? Makanya, mohon maaf ini sedikit politik, presiden yang terpilih nanti, yang sudah terpilih akan dilantik Oktober besok ini, yaitu memberikan pola makan sehat untuk generasi alfa. Tuh. Ya. Ini sanggupan seperti ini.
program kesehatan karyawan. Nah, sekarang di tempat saudara bekerja, apakah sudah ada tempat olahraga? Ya, adalah olahraga. Kalau enggak, di sebelah atau saudara lagi sedang turun kantor itu, mungkin situ ada arena olahraga. Ini sekarang di Jakarta itu, mohon maaf itu, di lapangan Senayan itu, malam-malam masih ada olahraga bisbol. Sedang ngetren itu sekarang itu. Semua olahraga malam, daripada macet, dia main olahraga. Itu salah satu menghilangkan tekanan mental tadi. Salah satunya olahraga. Kesehatan mental, artinya ada suasana setiap Jumat. Ya, setiap Jumat itu biasanya sedang kita sholat Jumatan, itu ada suatu dukungan moral, motivasi. Nah, kalau di tempat saya, di tempat Umiba, setiap hari jam 8:30 sampai jam 9 itu ada siraman rohani, motivasi kerja. Nah, itu salah satu upaya supaya karyawan kita tidak stres. Konseling dan layanan psikologis. Nah, ini kalau sudah parah ya, ada psikologis masuk karena sudah tidak siap gitu ya. Sudah kadang-kala bicaranya itu sedikit yang nggak baik. Makanya sekarang ini semua kampus itu sudah ada satgas, satuan tugas untuk untuk menjaga kampus bebas ornamen yang tidak baik. Ya, sekarang ini semua kampus itu sudah harus menjaga perilaku yang tidak baik, baik dosen, karyawan, dan mahasiswa. Langsung kita tangani itu sekarang. Yang ucapan tidak baik, yang mungkin sebagai macam ayatnya lah, yang mungkin ada tutur kata, terus benturan fisik, itu sudah tidak boleh lagi sekarang di kampus. Ya kan kemarin ada berita-berita itu yang itu tergantung pada individunya ya, tidak semua. Tapi kita menjaga jangan sampai ada mahasiswa yang merudung ya, membuat temannya itu tidak nyaman gitu loh. Ya kalau masa S2 mungkin tidak ya, kalau S1 mungkin terjadi gesekan yang kurang pas. Ya, terus kita lagi pelatihan manajemen stres. Nah, ini berikan pelatihan kepada karyawan tentang teknik manajemen stres. Nah, ya itu tadi. Ya, kita mungkin 1 semester sekali lah karyawan adanya kegiatan olahraga bersama, terus makan bersama. Nah, itu salah satu gitu. Ya, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan karyawan itu dijaga. Yuk kita karaoke gitu ya. Itu karaoke kan salah satu kita nyanyi itu juga bagian daripada menjaga stres. Ya, sekarang ini mau nggak mau ya, walaupun setiap hari kita mendengar musik, asal tangan kita goyang-goyang, itu juga bagian daripada melepas stres. Nah, salah satu upaya seperti itu. Ya. Terus fleksibilitas kerja. Nah, ini dia nih, anak generasi Gen ini udah mau nih sekarang ini. Ya, sekarang ini generasi Z itu luar biasa nih, diberi kebebasan untuk mengatur dirinya dalam bekerja. Tapi tidak semua perusahaan ya yang bisa seperti itu. Fleksibilitas dari jadwal kerja. Nah, ini seperti mahasiswa ini, sekarang ini mahasiswa kita ada 2 opsi, bukan 2 opsi sih, 1 opsi tetapi diberi pilihan online atau offline gitu. Seperti kita ini kuliah seminar ini, coba lihat. Saat itu kita tidak pernah mengenal dunia online. Tapi sekarang ini kita mengenal dunia online. Akhirnya kita menggunakan seminar. Tapi sekarang ini sudah kembali lagi ke habitatnya. Prof, yuk kita seminar offline yuk Prof. Gitu loh. Ini saya sudah diajak nih, beberapa lembaga sudah ngajak saya untuk kuliah offline. Bukan kuliah seminar offline. Supaya ketersambungan komunikasi lebih mudah. Karena kita mau berjabat tangan gitu loh. Kalau kita memberi pelatihan sesuatu, psikologi, harus melihat bagaimana raut muka,
bagaimana pola pikirnya, berbicara, terus salaman itu bisa mengganggu kita melihat langsung itu kita perhatikan. Kalau kita online gini kan sulit, ya nggak bisa kita melihat bagaimana mimik kita itu gimana cara kita belum lihat gitu. Ya, berarti saya sudah mulai diajak untuk offline gitu loh. Jadi salah satu upaya. Ya, ini salah satu upaya supaya kondisi persik itu tuh lebih baik gitu. Ya, promosi kesadaran pendidikan, lihat, tingkatkan kesadaran akan masalah kesehatan mental melalui kampanye. Nah, seperti ini kan ada nih, kita diberikan ilmu bahwa ada loh masalah dirimu karena kamu tekanan dari kerjaan. Yuk ikut yuk pengetahuan bagaimana sih cara membuka mental sehat itu seperti apa gitu loh. Ya, karena apa? Karena tuntutan kerja ya. Ya. Seperti saya ini ya diminta untuk bagaimana memberi pemahaman bahwa senyatanya itu karyawan di perguruan tinggi itu juga tertekan juga. Kalau mahasiswanya kurang banyak, tuntutannya swasta nih, ya swasta kan hidup dari mahasiswa. Kalau negeri hidup dari proses pendapatan negara. Ya, tidak ada lagi. Kalau swasta full dari mahasiswa. Nih, platform dan sumber daya online. Nah, sekarang ini lihat nih. Mahasiswa kita ini dan mahasiswa luar, pasti pertanyaannya, Pak, Bu, ada nggak kuliah online tuh coba? Karena apa? Karena sudah terbiasa gitu loh. Ya, sudah terbiasa untuk diberi kemudahan, tetapi nyatanya pemerintah ini masih gampang gitu loh. Ya, dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu belakang itu mahasiswa saya kan banyak kan online peristiwa janda COVID. Tapi nyatanya sekarang baik-baik aja. Ada yang sudah jadi jenderal gitu ya, oke-oke aja, nggak ada masalah gitu. Makanya kuliah kita tidak boleh off, harus ada modifikasi dan online gitu. Itu salah satu upaya juga untuk memberi kesehatan mental mahasiswa gitu loh, upaya seperti itu. Nah ini apa nih? Implementasi program kesehatan mental bagi generasi Y dan Z. Ya, nah ini. Jadi kita mau melihat bagaimana apa ya? Untuk melihat apakah mahasiswa saya atau karyawan saya itu sedang mengalami sakit mental ya, atau itu mentalnya itu kurang baik lah, bukan sakit ya, kurang baik lah, sehingga kita akan perbaiki lah mana yang akan terjadi suatu masalah gitu loh ya. Terus kita lihat kira-kira faktor apa nih yang menyebabkan terjadinya kerusakan mental dari karyawan ya. Kita lihat seperti tekanan akademik gitu ya. Nah, kalau akademik, kalau kita bicara kuliah atau sekolah, berarti dosen, guru banyak memberi tugas kepada mahasiswa. Atau sebaliknya, dosen atau guru stres. Banyak penyampaian materi, tapi mahasiswa tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Stres pekerjaannya berubah-ubah terus dalam mencapai tujuan. Berikutnya lagi, tuntutan kita sekarang harus menggunakan media sosial. Nah ini sudah seperti itu Bapak dan Ibu dan peserta sekarang ini. Jangan sampai kita masih belum bisa mengikuti perubahan dari zaman sekarang ini. Ya, jadi sekali lagi perusahaan atau organisasi harus bisa mengikuti alur pola sekarang ini. Dan hati-hati juga kita dalam menerima karyawan. Karena kita ini karyawannya adalah masih karyawan Z. Tapi pimpinannya generasi bomber. Seperti saya ini loh. Saya ini jauh sekali dengan peserta ini. Berapa tahun kita? Jauh sekali gitu. 20 sampai 30 tahun perbedaannya. Itu kan luar biasa. Ya, ada yang masih saya nerima, ya sudah saya terima, ada nggak terima. Nah, gitu ya.
Karena apa? Ya itu tadi, pola pikirnya itu ya. Pola pikir, terus komunikasinya. Kan beda-beda gitu. Ya. Nah, sekali lagi, Bapak dan Ibu dan anak-anakku, mitra saya, sehatkan mentalmu. Jangan sampai sakit gitu loh. Tapi nggak mungkin Bapak dan Ibu dan anak-anakku dan teman-teman saya, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan orang dan orang. Hanya kita bisa mengurangi gitu loh ya. Mengurangi caranya dengan apa? Ya organisasi atau teman kita, yuk kita jalan-jalan yuk. Itu salah satu cara menghilangkan mental. Sakit gitu ya, jalan-jalan. Nah ini mahasiswa saya sekarang ini, waktu kemarin saya punya grup angkatan mahasiswa saya itu luar biasa, dan akhirnya meninggalkan jejak ya, meninggalkan jejak yang positif gitu. Sekarang mahasiswa baru nanti akan saya bawa lagi ke acara yang membangun kebersamaan itu. Dan sulit loh, tidak mudah mengajak mahasiswa itu yang punya euforia bagus gitu loh. Nah, saya mempertahankan euforia bagus itu untuk berkelanjutan. Nah, ini gimana caranya nih, saya sedang berpikir supaya jejak yang bagus itu tetap dipakai untuk meneruskan untuk yang terbaik gitu ya. Terus kita pelatihan untuk manajer nih, pelatihan manajer perlu dilatih tuh, mengenai stres. Kalian perlu diberikan pengetahuan tentang bagaimana mengelola stres. Nah, coba itu ya. Jadi bukan saudara saja yang harus diberi pemahaman mental sehat ini. Pimpinan pun juga harus diberikan. Kenapa? Karena dia pun ternyata juga stres gitu. Yang tadi saya sampaikan, saya pun stres gitu loh. Kalau dibebani terus, ya, jadi yang stres kanan kiri stres, atas bawah stres gitu loh. Coba nggak nampak lah gitu loh ya. Nah itu karena kepandian seseorang memanage mental health itu di manage gitu supaya tidak terlihat gitu loh. Tapi memang nyatanya semua orang tidak lepas daripada mental fisik sakit gitu ya. Ada yang marah-marah, ada yang cuek, nah itu sakit itu seharusnya itu ya, tanpa disadari gitu ya. Ya, sama disadari seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yuk, peran manajemen dan pemimpin sangat krusial dalam mendukung mental. Nah, satu, pentingnya komitmen dari level atas. Ya, bukan komit ya. Komitmen itu ada apa? Yuk kita bersama untuk bersama, bukan bersama untuk individu. Ya, harus kalau bicara ya benar ya, jangan tidak iya. Ya, semua aturan harus dijalankan dengan baik. Yang kedua, menciptakan budaya kerja yang mendukung orientasi kerja. Ya, hati-hati ini, Bapak dan Ibu yang ikut sekarang ini sudah ada yang generasi milenial, ada yang bomber, ada yang masih generasi Y. Ya, generasi milenial itu adalah generasi Y ya. Ya, kalau generasi Z karena itu katanya tuh generasi strawberry gitu ya. Oke, begitu lagi. Sukses menerapkan program kesehatan mental untuk generasi Y dan Z. Nah, Bapak dan Ibu harus memiliki tingkat kesadaran yang kuat gitu loh. Ya, selalu proses disediakan edukasi tentang kesehatan mental. Stigma cara mengatasi proses tadi, Prof, saya kok nggak bisa ini ya, oh sini, nah gitu loh. Kita harus ada waktu berbagi. Tadi saya bilang, Bapak Ibu sekarang sudah mau berbagi mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya pun harus mau berbagi menerima apa yang sudah sampaikan tadi nanti. Jangan sampai saya emosi terus, nggak boleh.
Ya, bagaimana saya menerima? Nah, ini kesediaan mental untuk menerima masukan dari orang lain, siap tidak? Hati-hati ini, mental seorang manajer itu kadang-kala berubah menjadi bawahan tuh belum siap gitu loh. Karena dia biasa memerintah, suatu saat dia harus diperintah. Nah, gitu loh. Itu harus belajar juga, saudara. Ya, seorang pemimpin tiba-tiba dia pindah menjadi anak buah. Itu siap juga. Dia siap tidak? Ya, banyak nih proses rotasi kerja Bapak dan Ibu yang bekerja, ada tuh rotasi, mutasi. Nah, itu juga mengganggu tuh mental kita. Ya. Jadi kemarin tuh mahasiswa saya ujian di UT itu ya gitu. Bagaimana masalah rotasi mengganggu motivasi kerja. Nah, itu terjadi itu cerita dia. Jadi Bapak dan Ibu sama. Seperti saya juga sama. Saya dinaikkan di rotasi, jadi dekan, dimutasi gitu ke atas itu. Nanti kalau saya dimutasi ke bawah, siap tidak? Ya, kan seperti itu kan rotasi. Harapannya sih naik terus, mutasi gitu ya, perpindahan di dalam satu unit atau perpindahan di luar unit gitu loh. Nah, itu kan satu proses. Ya, oke. Terus keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, itu. Hati-hati nih, yang tadi saya sampaikan. Kemarin dipanggil Pak Dekan, sekarang tidak lagi dipanggil. Nah, itu juga stres itu, Bapak dan Ibu biasanya. Iya, Bos, sekarang nggak ada lagi panggil Bos. Biasanya itu Bapak dan Ibu yang menjelang pensiun itu perlu dilatih pelatihan menjaga kesehatan mental, persiapan pensiun. Nah, itu coba. Tidak siap, pimpinan itu tidak siap, tiba-tiba dia tidak lagi begitu, tidak siap. Hampir semua pemimpin tidak siap akan terjadi pensiun, usia pensiun. Karena apa? Karena selama ini dia ada yang meladeni gitu loh. Dan tiba-tiba nggak ada lagi yang meladeni. Nah, itu stres gitu. Dan berikutnya ya. Nah, oke, ini tadi nanti ini ada apa nih? Gejala umum dari kelainan kesehatan, kenali diri pada Anda. Nih, saya contoh nih. Gejala umum dari kelainan kesehatan ini yang bisa kamu kenali antara lain. Nah, nih lihat nih, satu, berteriak atau berkelahi dengan keluarga atau teman-teman. Pernah enggak? Terus halusinasi. Nah, ini kemarin ada nih kejadian nih, makan apa tuh ya? Makan buah. Nah, ini nanti yang teman-teman saya ikut di sini, ada tuh kemarin waktu kita ke Sukabumi, buah apa tuh namanya tuh? Ada tuh. Terus kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan, kekhawatiran atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Nah, ketidakmampuan untuk mengatasi stres masa sehari-hari. Keenam, marah kalau berlebihan, rentan kekerasan, memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. Adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Tuh, ada 20 masalah. Ya, ini peserta yang saya hormati, terima kasih, tapi mohon dibaca ini. Ya, mohon dibaca apakah ada di antara 20 ini sedang di dirimu. Kalau ada, segera menyehatkan. Ya, kalau ada yang dari 20 ini, segera hilangkan dengan pelan-pelan. Ya, mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan, masa sakit nggak bisa dijelaskan? Menunjukkan perubahan suasana hati secara mendadak, tiba-tiba jadi pemarah, merasa bingung, pelupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, takut yang tidak bisa, yang tidak biasa.
sedih tidak berarti tidak berdaya, wes macam-macam. Nah, ini coba direnungkan. Kalau masih ada gejala ini, berarti kita sedang sedikit beban mental kita terganggu. Ya, sekali lagi daftar pustakanya demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mohon kita diskusi sambil kita berbagi buku. Insya Allah ada saya nilai kalau sudah berbagi buku, tolong alamatnya ke tempatnya lembaga ini ya, sehingga nanti saya kirim dari kampus. Makasih nih Pak dosen saya ada nih, Pak Bambang. Makasih Pak Bambang untuk ikut beserta nih. Terima kasih Mas Andi, kembali ke Mas Andi. Ya Prof, makasih Prof. Sehat selalu Prof. Ya. Silakan Mas Andi, saya cukup tutup ya untuk kita berterima diskusinya saja dulu. Nanti ada yang akan datang. Silakan Mas Andi, kembali ke Mas Andi selaku MC. Ya, baik Pak Prof, terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan. Ilmunya sangat bermanfaat sekali dan ya alhamdulillah menambah wawasan kita tentunya. Dan ya perlu Prof ketahui juga, ya kebetulan juga kami juga di sini selain bekerja dan bekerja, kita juga yang seperti Bapak Prof sampaikan perlu juga adanya usaha-usaha untuk mencapai kesehatan mental seperti olahraga, nge-gym, senam, sebagiannya, dan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadinya seperti saya kali ini sedang memakai kopiah ini Pak Prof. Itu bukan sakit loh ya. Iya ya. Ya, untuk hati-hati kalau kita sedikit mengalami perubahan itu bisa. Iya seperti itulah kurang lebih Pak Prof. Ya. Dan luar biasa juga materi yang Bapak Prof sampaikan seperti tadi stereotip antara generasi Y dan Z, yang mana generasi Y itu cenderung ambisius dan generasi Z itu cenderung kreatif. Dan tadi juga ada analogi seperti buah stroberi ya Pak ya? Ya. Ya, yang enak dipandang tapi ya, asam dirasakan gitu. Ya, mungkin langsung saja ke sesi diskusi. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bapak Prof Haris, bisa langsung tanyakan di chat atau raise hand ya. Ya, mungkin sekiranya siapa yang ingin bertanya. Sini sudah ada masuk dari Kakak Rina Setianingsih. Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Bapak Profesor Haris. Dan ya. Silakan. Nanti saya cek dulu apakah perlu diberikan buku atau masih ulang lagi gitu. Oh iya benar. Saya lupa menyampaikan bahwa penanya yang bagus akan ada hadiah dari Bapak Profesor berupa buku tulisan beliau ya. Jadi silakan. Bikin bertanya Prof. Ya boleh. Silakan. Siapa nih? Silakan. Rina Prof, Umiba. Oh, mahasiswa saya itu. Izin Prof. Ya. Iya Prof. Akhir-akhir ini saya ini Prof izin bertanya ya Prof. Akhir ini rasa malas tuh kayaknya selalu menghantui itu Prof. Gimana tuh Prof cara menghilangkan rasa malas itu Prof. Kayaknya tuh kayak bersih rumah juga males kayak terus tapi sih karena kecapean mungkin ya Prof ya karena kan perjalanan dari tapi ini rasa mengatasinya itu loh. Ini banget kayaknya terlalu ini banget kayak saya tuh males banget ngapa-ngapain udah di rumah udah pulang udah selesai udah nggak ngapa-ngapain gitu Prof. Nah, mungkin langsung saja Pak Prof, mungkin satu penanya langsung dijawab gitu supaya nuansa diskusinya langsung lebih terasa gitu. Ya, jadi gini Ibu Rina bahwa hampir ya
hampir semua ya, hampir semua orang ya, Bu Rina, hampir semua orang itu akan mengalami seperti itu. Orang Saya Gen X, Prof. Bukan Y lagi. generasi X ya. Kasih Generasi kepada Bu X. Rina. Itu mahasiswa saya. Beliau ini juga, mohon maaf nih, pasti ini belum selesai juga tesisnya ini. Alhamdulillah, Dospem 1 udah ACC Prof, tinggal Dospem 2 Prof. Ya, tuh, Pak itu, Irawan Prof, mohon bimbingan Prof. ya kan? Ini kita, mohon maaf nih Mas Andi ya, Mas Andi, mohon maaf. Memang di antara di sini ada mahasiswa saya yang harusnya dia sudah bimbingan selesai, tapi tadi dia sudah membuka diri, males gitulah. Nah ini karena terbebani oleh suatu beban yang tidak bisa diutarakan gitu loh. Ya baik Pak Prof. Tentunya Ibu Rina itu harusnya mau tidak mau ya harus ini tugas saya harus berinteraksi dari aspek yang menggambat ibu tuh menjadi males. Ya, satu aja, ibu harus mau berolahraga jiwa. Ya, seperti apa itu olahraga jiwa itu? Ya, merenung ibu, merenung kenapa saya ini kok nggak selesai. Ya, kenapa gitu? Merenung. Bapak Ibu harus merenung dulu. Kalau saya tidak selesaikan beban saya membuat tesis, maka ibu akan terjadi lagi hambatan lagi. Ya, dan semua males itu terjadi, Bu, tidak di ibu saja. Semua orang pasti akan mengalami seperti itu. Cuma kita bagaimana kita sampaikan kepada orang, ibu saya, Prof, saya ini lagi nih. Oke, yuk, coba mencari tahu di mana faktor utamanya ini. Faktor utama ada di mana nih faktor utamanya nih? Apakah karena komunikasi kurang bagus, ya? Atau beban tekanan kita masih tinggi antara kerja dan tugas sebagai mahasiswa gitu, kita harus memilah. Oh, kalau tugas kantor saya harus begini dulu, ya. Kalau tugas saya sekolah, saya harus begini dulu, gitu loh. Memilah dulu mana yang akan saya bisa, karena itu yang kedua adanya tekanan kerja yang Bapak harus selesaikan atau Ibu selesaikan, Bu Rina. Bu Rina ini dibebani oleh membuat tesis yang tidak ketemu ujungnya, yaitu mungkin dosennya. Nah, dosennya mungkin ada tugas kemana. Nah, gitu. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Ibu kembali ke kampus, tanya sama saya, Prof, ini gimana jalan keluarnya? Kalau terus disimpan terus, ya nggak bisa berjalan. Karena kita dari dan dengan melalui orang lain, Bu Rina. Ya, ibu nggak boleh sendirian. Ibu harus bicara ke kampus. Satu, kedua cari temennya. Tuh temennya tuh ada Bu Novi, temennya itu yang selalu berupaya membantu. Yang kedua, ada temennya ibu sama tuh temennya Pak Din Salahuddin. Itu baru kemarin juga sidang. Itu juga sama bebannya, tugas di mana-mana. Nah, akhirnya bersyukur dia sudah ketawa tuh. Iya, Prof. Udah kemarin. Dia baru kemarin dia langsung selesai itu. Ya, pertama awalnya sama saja. Alhamdulillah tuh Pak Din tuh udah senyum-senyum. Dia tinggal besok sudah. Ya, nah itu Bu Rina. Ya, makasih Bu Rina. Ya, terima kasih jawabannya. Terima kasih jawabannya Pak Prof. Jadi untuk Mbak Rina ini masalah komunikasi ya Pak Prof ya. Ya komunikasi lah, harus pandai melepas kegalauan ke kampus saja. Jadi selain olahraga juga olah jiwa juga perlu dilakukan. Ya, olah jiwa ya. Iya, olah jiwa. Jadi perlu dikonfirmasi bahwa untuk penanya pada sesi diskusi ini hanya dibatasi untuk 3 orang. Jadi sisa tinggal ya ya untuk menghemat waktu Pak Prof, mohon maaf. Ya, betul. Nanti tinggal saya kirim ke Mas Andi ya.
siapa yang akan mendapat buku di antara 3 orang itu? Oh, siap Pak Prof. Oke, Jadi lanjut. dari tadi ini yang sudah raise hand dari tadi ada Mbak Silvi Agustin. Ya, Ini mungkin orang Uniban juga ini. Oh, ya, mahasiswanya ya Prof. Orang Uniban juga ini. Ya nggak apa-apa lah, memang mahasiswa, semua mahasiswa nggak apa-apa lah. Oke, Siap. lanjut, silakan. Silakan Mbak Silvi Agustin, bisa diaktifkan mikrofonnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Pagi, dan siang. teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang berada di Zoom Webinar kali ini. Saya izin mengajukan pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Silvi Agustin, Prof. Silvi dari AB1, Prof 51. Iya. Alhamdulillah. Libur ini, mereka libur ini. Iya. Iya. Libur, kuliahnya, kerjanya masuk. Iya. Lanjut, Oke, Mbak izin Silvi. mengajukan ya, Prof, mengajukan pertanyaan. Jadi gini, Prof. Kan kebetulan saya ini Gen Z ya. Wah, Kebetulan saya Gen Z. betul. Nah, dan kebetulan di tempat kerja kami itu bisa disebut dengan sandwich generasi, Ya. sandwich system, Ya. gitu ya, Prof. Nah, dengan adanya sandwich system yang ada di kantor kan yang saya cari tahu nih, itu sebetulnya kan tidak boleh ya, Prof. Ya kan? Yang namanya menegur di depan orang banyak gitu. Apalagi kebetulan saya nakes gitu. Itu kan kalau atasan negur tuh langsung wah gitu loh. Nah, kami ini kan Gen Z nih kebetulan mentalnya lemah ya, Prof gitu. Iya, betul, aku. Nah, dia tuh kalau saya sih berusaha sampai saat ini saya masih berusaha untuk menghilangkan yang namanya sakit hati langsung resign gitu. Tetapi saya berusaha untuk ini nantinya saya belajar dari sini ketika saya di tempat ini suatu saat saya terbentur lagi dengan masalah yang lebih seru lagi, itu saya bisa menghadapi. Tetapi di satu waktu, di setiap momen saya kan nggak selalu bisa ya, Prof gitu. Nah, gimana sih Prof gitu loh caranya biar saya itu nggak mudah tersinggung atau saya memberi keputusan yang tiba-tiba gitu loh, resign tanpa mikirin gitu nanti gue harus kerja di mana ya gitu loh, gue udah ada pegangan kerjaan yang udah terima gue belum ya gitu, Prof. Nah, kira-kira gimana tuh, Prof, biar membangun mental biar lebih kuat lagi, lebih semangat lagi kalau di tempat nggak langsung mencair gitu, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, admin. Terima kasih, Ibu Silvi ya. Terima kasih Ibu Silvi. Mbak Silvi Agustin atas pertanyaannya. Silakan Pak Prof, mungkin siapa tahu bisa langsung dijawab tentang soal bagaimana cara mengatur suasana hati mungkin ya lebih tepatnya. Hatinya putus enggak? Itu loh. Ya. Tapi itu pengakuan tadi Mbak Silvi, pengakuan itu betul ya. Generasi strawberry lah ya. Ya, itu. Jadi generasi dia itu mudah dan tidak ya seperti itu ya. Jadi seseorang yang mengalami generasi Z itu ya wajar seperti itu, dia tidak siap mengalami sesuatu tekanan aja ya. Nah, oleh karena itu Mbak Silvi itu nanti ya harusnya harus pandai menjadi seorang pemimpin yang mengerti bagaimana menghadapi suasana seperti itu ya. Jadi Mbak sudah harus berubah, menerima saja dan belajar bagaimana menjadi orang yang bisa mengarah dan menggerakkan. Ya, Mbak Silvi aja nggak apa-apa, itu memang risikonya seperti itu. Nah, oke, jadi Mbak Silvi dapat ini ya. Terima di kampus kasih, ya. Prof. Ya, jadi dia harus belajar menjadi seorang pemimpin Prof. aja dulu. Ya, nanti dia bisa ke Kumasi. Jadi ke kampus dia ngambil sendiri karena kampusnya di Jakarta, ngambil pemimpin dan memimpin. Bagaimana dia bisa mengarahkan orang dan dia mengerti. Ya, karena dia levelnya sudah level seperti itu ya. Terima kasih, Prof. Ya, biar jadi pemimpin kayak Prof Harith. Amin. Oke, yang terakhir saya coba jawab yang di sini nih, yang di apa nih? Di chat, di kolom chat. Ya, satu aja nih.
Iya, boleh, Pak Prof. Chat nih banyak bener di chat, ada banyak nih Iya, banyak sekali memang di chat Pak Prof. Bisa ya. dipilih juga kira-kira yang ingin di. Ada dari ini benar-benar dari Sumbawa nih, yang dari Sumbawa nih benar-benar nasional nih ya. Wah, Luar biasa nih, saya bersyukur nih ada luar dari biasa. Sumbawa nih, memang apa ya? Ya saya bersyukur aja. Terus ada lagi satu nih namanya mahasiswa saya, tapi sekarang udah kemana nih, Pak Ujang Lesmana nih. Ya, teman saya juga yang saat itu bersama saya membuat artikel, ya, Pak Ujang di Lesmana ini. Semoga nanti ketemu lagi Pak Ujang. Kapan ketemu di kampus gitu ya. Ini luar biasa Pak Ujang ini dari kampus gitu ya. Tapi sayangnya dia udah nggak ketemu saya lagi nih Pak Ujang nih. Tapi saya terima kasih ada Pak Ujang itu aja ya. Yang penting dia cuma bicara hadir Pak Ujang aja. Tapi bagi saya luar biasa ya. Terus saya lihat lagi saya ambil Mas Endra. Mana Mas Endra Saputra ya? Ada Hadir, Mas? Prof. Hadir. Mana? Oh, ini juga orang kampus juga ya. Iya betul, Prof. Umiba S2. Lagi libur ya, lagi libur semua nih. Iya, masa tenang, Prof. Nanti tadi mau saya ujian suruh ke kampus akhir bulan. saja. Saya bilang daripada ke kampus, yuk ke ke saya libur lumayan lah diikutnya. Jadi gini nih, ya. Tapi dia udah mengaku nih, dia ngaku aja sama tadi Mbak Silvi ngaku juga, ya. Tapi izin, Prof, saya bukan Gen Z sih. Cuman saya menemukan banyak Gen Z, baik di dalam lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan sehari-hari, yang mereka tuh tidak pernah memikirkan bahwa ketika bermasalah di kantor udah resign gitu loh, nggak memikirkan ke depannya tuh apakah bakal terima lagi di perusahaan, bahkan mereka mendapatkan pekerjaan yang dibilang ya bonafit gitu loh, Prof. Itu kan memang itulah generasi Z itu gitu. Dia tidak siap menerima kegagalan. Ya, dia nggak siap pergi aja. Dia nggak mudah, dia tidak siap menerima kenyataan aja. Ya, itu generasi sudah gitu. Tadi saya bilang generasi strawberry itu. Ya. Jadi sekarang itu generasi Z itu sama dengan enak dipandang, nggak enak dimakan gitu loh. Rasa tanggung jawabnya kurang. Nah itu rame, itu sedang rame. Sekarang sedang viral masalah ada pendapat bahwa memang saya akui sendiri, saya akui sendiri bahwa di tempat saya kerja itu banyak generasi yang seperti itu, mudah putus asa gitu loh, ya, mudah putus asa. Nah, berikutnya bagaimana mengatasinya dia? Nah, bawalah dia, ajaklah dia untuk berkomunikasi. Satu faktor adalah komunikasi. Satu faktor adalah bagaimana kita berkomunikasi baik. Kalau tidak, ya akhirnya dia tidak punya pegangan hidup gitu loh. Ya. Jadi generasi Z itu pegang, kasih arahan. Ya, cirinya gitu. Pegang, kasih arahan dan komunikasi 4 mata. Jangan di luar mata. Jangan banyak orang panggil, hadapi kita bersama. Maka dia akan senang karena dia perlu dihargai dan dihormati dia itu. Ya, kalau kita tidak bisa menghormati, menghargai, maka dia akan lepas gitu. Ya. Jadi generasi Z itu pegang dia, arahkan dia, oh begini loh, kamu bisa kok. Sanjung dia. Kamu bisa kok, nyatanya kamu bisa. Enggak apa-apa, sini aja, yuk kita arahkan. Karena terlalu banyak bebannya pimpinan, maka pimpinan tidak bisa mengarahkan generasi mudanya. Itu bebannya. Ya, jadi makanya sekali lagi pada teman-teman yang ikut sini, jadilah dirimu yang kuat, kokoh. Ajaklah dia berkomunikasi. Mental health itu karena kita tidak atau kurang berkomunikasi. Hargai orang, akui orang, maka dia akan terjadi terbaik. Karena kita sekarang tidak bisa lagi. Tidak bisa menghormati orang, tidak bisa menghargai orang, tidak bisa mengakui. Nah, sekarang kita belajar yuk. Kasih dia harapan. Kasih dia penghargaan, maka dia akan tumbuh dengan baik. Karena generasi Z itu masih ngelihat siapa yang bicara. Gitu loh. Dia masih. Terus buktikan kita juga bisa seperti dia. Nah, ya, kalau kita nggak seperti dia, nggak mampu. Dia makanya kita harus mau menyentuh dia, sentuhan dia. Sentuhan dengan cara apa? Berkomunikasi yang baik. Hormati, hargai, akui dia. Kamu bisa kok.
Sabar ya, kamu bisa. Nyatanya kamu yang bisa, beda dengan teman kamu. Kamu bisa. Baru terus gitu kan, maka dia akan semangat. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, maka dia akan pergi entah kemana ujungnya. Nah, gitu cirinya. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih nih Bu Novi. Terima kasih ya Bu Novi. Ini luar biasa nih teman saya nih. Sekarang sudah lulus, sudah punya tempat ya. Jadi cerita gini kepada nih Bu, tadi saya bilang adalah sekelompok mahasiswa saya yang telah membuat sesuatu yang membuat kita senang. Nah, ini akan saya lanjutkan dengan generasi berikutnya. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya kepada Pak Bambang nih, salah satu dosen kita yang selalu mengikuti kemana saya jalan. Dia selalu mendampingi saya. Itu Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang. Ya, kepada teman-teman yang bisa belum sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk yang tadi siapa nih, Mas Indra, kampus nanti saya kasih generasi milenial aja. Baik, Ya. terima kasih Prof. Seperti itu, harusnya saya mengasih lagi, tapi ya udahlah. Nanti kepada teman yang mau ke kampus, nanti adalah sesuatu yang kita bagi. Tapi insya Allah, saya akan bagi kepada Mas Andi. Mas Andi akan saya bagi buku Seni Menjual, biar Mas Andi pandai menjual. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian. Jadi itu semua untuk apa namanya ya? Untuk mengatasi bagi generasi Z itu tergantung 3M-nya, menghormati, menghargai, dan mengakui. Ya. Ya. Oh, mungkin karena sesi diskusi sudah mulai seru nih Pak Prof. Mungkin kita beri kesempatan satu penanya saja ya Pak Prof ya. Apa ya? karena kelihatannya udah mulai seru nih, kayaknya udah seru banget ini diskusinya. Jadi mohon sekiranya mungkin kita minta waktu luang lagi buat dari Pak Prof untuk satu penanya mungkin. Nggak apa-apa ya Pak Prof? Ya, silakan. Ya. Pilih Ya aja, mungkin pilih ada siapa? mungkin dari rekan-rekan Ya. yang bisa langsung raise hand-nya. Oh ya. Ya Mas. Baik. Udah ini. Ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irsan. Kebetulan dari Sulawesi Selatan, tapi sekarang lagi di NTB, di Lombok. Jadi saya ingin bertanya tentang suatu hal nih. Dari tadi kan yang dikritisi itu Gen Z melulu. Yang negatif terus itu Gen Z melulu, nampak-nampaknya. Dan pemerintahan juga akhir-akhir ini mengkritisi Gen Z. Gimana kalau saya pandang itu makin jatuh mental Gen Z ini. Makin hari, contoh nih kemarin Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir bilang begini, Prof. Bahwasanya Gen Z itu masih ketergantungan sama orang tua. Sementara di lain sisi, bagaimana mereka ini masih bergantung, sementara memang realitasnya hari ini lapangan pekerjaan agak sulit. Gen Z ini pengen kerja, iya pengen kerja. Tapi kan mereka ini hanya menjatuhkan mental secara tidak langsung dengan menganggap Gen Z ini generasi yang paling buruk lah, generasi yang paling yang tidak cocok untuk dunia pekerjaan karena ngambekan dan sebagainya. Bagi saya, bagi saya itu Prof ya, bagi saya sendiri itu ini malah menjatuhkan mental Gen Z sebenarnya. Ini bukan membangun sebenarnya. Dan ini harus dibenahi sebenarnya mulai dari pemerintahan. Bagaimana mensupport Gen Z, bukan malah menjatuhkan. Ini sebenarnya mungkin Prof bisa kasihkan pandangan. Sebaiknya seperti apa sih sebenarnya Gen Z ini diarahkan, harus kemana sih sebenarnya itu. Biar terkesan ini Gen Z ini nggak melulu dikerjain sama orang-orang ini, Gen Z terus yang dianggap negatif kan, agak sementara mental manusia pada umumnya ya semuanya merata sebenarnya, tinggal ke individual masing-masing aja sebenarnya, bukan karena generasinya tapi kembali ke individualnya. Milenial pun juga kalau nggak dapat pekerjaan, kalau lagi kena musibah kena juga mentalnya, bukan hanya Gen Z. Ini ya perlu diperbaiki cara bernalar dan pikirnya. Kenapa Gen Z seolah-olah ini
merasa generasi yang paling nggak berguna lah. Mungkin itu aja Prof pertanyaan saya. Mungkin arahan pandangan ke depannya buat Gen Z ini biar nggak konotasinya Gen Z ini jelek-jelek melulu. Mungkin cukup sekian Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini orang jauh nih. Orang mana Mas Irsan? Orang sebenarnya lagi di Lombok sekarang Prof. Enggak, Mas Irsan dari Jakarta atau memang tinggalnya di mana? Oh, sekarang lagi kuliah di Lombok. Oke. Tapi aslinya saya dari Sulawesi Selatan. Oke. Ini ya, saya kasih dibahas ini. Nih, bahas nanti nih. Iya. Ini baru nih, ya. Ini baru buku baru nih, ya. Khusus membahas mengenai generasi Y dan Z, ya. Jadi alhamdulillah nih buku saya ini sedang baru nih, ini baru terbit kapan nih? Ini baru terbit April, ya. Nih Mas Irsan nih, ini nanti saya baru terbit ya Mas Irsan karena generasi Z, ya. Generasi Z kan Mas Irsan ya? Iya, Prof. Jangan patah semangat, ya. Jangan patah semangat. Memang posisimu sedang ada di posisi seperti itu, ya. Udah nggak apa-apa, jangan semangat ya. Terus semangat saja, karena cara pandang orang berbeda-beda, Mas Irsan, ya. Iya. Ya, karena memang generasimu sedang tumbuh di alam seperti ini, dan itu risiko menerima dulu. Itu tantangan saudara, menerima enggak? Kan itu sedang digojlok oleh generasi Y, ya kan gitu. Generasi Y itu juga dari generasi X dari generasi bomber. Jadi generasi Z itu putra putri generasi Y putra putri generasi X generasinya bomber. Masing-masing yang masih nurun adalah generasi Y nurun kepada bapaknya yang tegas. Kan gitu. Nah, putra dari generasi Y itu ketegasan dari X berkurang. Nah, putra daripada Z itu dia bimbang gitu loh. Itu udah derajat itu seperti itu. Nah, sekarang pas kebetulan Mas Irsan masuk generasi Z dan itu tentang mental ditekan dulu. Seperti apa tekan Bapak Ibu ini? 45 kan kita generasi emas itu benar nggak emas itu ada di Mas Irsan? Mampu nggak, siap nggak mentalnya di situ? Kan gitu. Kalau sekarang dikit kan langsung nangis, nah itu mental Anda sakit. Nggak usah. Teruskan aja, kan lagi di mental itu ya. Semua sedang ujian mental. Ya, maka tolong dibaca ini, buku mental ini. Ya, ini mental ini mental di perusahaan lo ya. Generasi Y dan Z. Prinsip-prinsip mengelola nih, Mas. Jadi kalau nanti Mas baca ini, prinsip mengelola generasi Y dan Z di perusahaan. Semoga ini bisa membangun mental Mas Irsan lebih kuat. Ya, itu bagian tantangan Mas Irsan menghadapi generasi Y. Ya, kan gitu. Kan generasi Y kan. Nggak apa-apa Mas Irsan. Terima kasih nih Mas Andi bisa mendapatkan satu mitra kita di mana, Lampung apa di NTT ya? Di Lombok. Di Lombok. Sama tuh sama Pak Din Samsudin nggak sama tuh dari NTT itu ya. Jadi alhamdulillah ini benar-benar nasional seminarnya ya. Ya, benar sekali. Berarti webinar kali ini ada bentuk webinar yang nasional, Pak Prof. Ya gitu ya Mas Irsan. Sampai ketemu, alamatnya jangan lupa. Ya, nanti alamatnya supaya saya bisa kirim dari Jakarta aja ya. Nanti yang tadi bertanya langsung WA ke saya karena tadi ada nomor HP, langsung ke situ langsung saya kirim. Insya Allah hari Senin saya kirim. Siap, Prof. Makasih banyak, Prof. Ya, semangat ya generasi. Semangat. Ya, agak sulit semangat rupanya Prof kalau pemerintah ini selalu mengkonotasikan Gen Z ini sebagai generasi yang paling banyak masalahnya. Aduh. Jangan patah itu semangat. Apa ya? Sama sekali nggak ada dampak negatifnya. Artinya kalau memang udah negatif nih jangan dinegatifkan lagi. Bagaimana cara mensupport Gen Z ini? Aduh, ini kan masalah. Mas Irsan,
Mas Irsan, itu ujian mental. Uji mental itu ya. Kalau mentalnya kuat, itu nggak ada hambatan ya. Itu uji mental dulu. Kuat tidak, bisa nggak melanjutkan kepimpinan generasi Y gitu loh. Ya, kalau generasi Z udah lemah mental, nanti kita akan tarung dengan generasi Y atau Alpha. Ya, generasi Alpha ini lebih parah lagi nanti. Belum apa-apa udah nangis gitu loh ya. Ya jangan sampai begitu ya. Itu penyakitnya, Prof. Ya sudah nggak ada lagi cukup. Iya. Ya mungkin kita tutup saja untuk sesi diskusi. Ya terima kasih buat para penanya dan terima kasih juga buat Mas Irsan ya, pertanyaan yang bagus tadi dan juga dapat kenang-kenangan dari Profesor Haris berupa buku. Ya, salam dari Sulawesi Mas Irsan. Salam dari ya. Siap. Ya. Siap Pak Tamrin. Ya, siap. Mungkin kita tutup untuk sesi diskusi pada siang hari ini. Dan sekali lagi tetap semangat bagi generasi Y dan Z. Dan bukan hanya itu saja, bagi generasi X pun juga harus tetap semangat karena mental kita semua itu sama saja. Ya. Dan juga di sini kami dari PT Rauda Publisher Abadi ingin menyampaikan sesuatu juga karena kita juga punya semacam giveaway. Jadi yang mengikuti kegiatan webinar nasional kali ini akan ada undian publikasi jurnal gratis ya. Jadi bersyukurlah kepada rekan-rekan yang tetap mengikuti webinar dari awal sampai selesai karena ada undian publikasi jurnal gratis dengan syarat ketentuannya yaitu adalah naskah harus sudah ditemplate jurnal dengan tingkat plagiasi maksimal 20% dan sudah memberi ulasan atau mengikuti akun sosial media PT Rauda Publisher Abadi dan naskah artikel dikirim via referensi yang disiapkan di Google Form dan naskahnya yang layak akan diberikan LOA maksimal 1-2 minggu ya. Dan naskah ini akan diterbitkan di jurnal ISSN, Sinta maupun jurnal internasional terindeks Copernicus dan sebagainya. Ya. Jadi silahkan bagi rekan-rekan, terima kasih. Dan juga sebelum berakhir kita ada sesi foto bersama ya. Jadi untuk rekan-rekan yang mengikuti webinar bisa menyalakan kameranya. Bisa dinyalakan kameranya untuk kita berfoto bersama sebagai kenang-kenangan kita mengikuti webinar nasional ini. Silakan. Bisa dinyalakan sebagai kenang-kenangan juga buat Pak Profesor. Ya, bisa kita mulai ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, mungkin sekali lagi karena ada yang belum siap. Jadi sekali lagi bisa dibuka kameranya. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih bagi rekan-rekan yang telah mengikuti webinar pada siang hari ini. Tetap semangat. Entah itu dari baby boomers, dari generasi boomers, generasi Y dan Z, tetap semangat karena orang yang bersemangat akan insya Allah akan mendapatkan hasil yang optimal. Ya, amin. Dan terima kasih Pak Profesor Haris. Terima kasih atas waktu luangnya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.